Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK hingga kini belum melakukan asesmen terhadap istri Irjen Verdi Sambo. LPSK menegaskan istri Irjen Verdi Sambo harus datang sendiri dan tak boleh diwakilkan. Penasehat hukum dan psikolog istri Irjen Verdi Sambo telah mendatangi LPSK terkait permohonan perlindungan. Namun, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyebut tim asesmen psikologis harus bertemu langsung dengan istri Irjen Verdi Sambo dan tak boleh diwakilkan. Tim asesmen harus bertanya langsung dengan istri Verdi Sambo untuk mengetahui penyebab ia trauma. Tapi kami ya tetap menyatakan bahwa LPSK tetap harus melakukan asesmen psikologi sendiri kepada yang bersangkutan. Jadi kita akan lacak nanti kalau seseorang mengalami trauma, traumanya karena apa? Apa karena kekerasan seksual, atau karena pemberitaan kalian, media, atau karena persoalan-persoalan lain. Ini akan kita gali. Saudara, sejak awal kasus kematian Brigadir Yosua ini naik, istri Irjen Verdi Sambo atau Putri Sambo beserta Barada Eliezer meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Kemarin seharusnya LPSK meminta keterangan lanjutan kepada Putri Verdi Sambo tapi batal. Bagaimana kelanjutannya? Kita akan bahas bersama dengan Susi Laningtyas, Wakil Ketua LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bu Susi, selamat malam, Bu. Selamat malam, Mbak Livi. Bu Susi, jadi ada dua yang meminta perlindungan LPSK, Barada Eliezer dan juga Bu Putri Sambo. Progresnya sejauh ini sampai mana? Jadi memang dua orang yang mengajukan permohonan perlindungan untuk kasus ini, Ibu Putri dan Baradae. Keduanya kami masih melakukan asesmen, penelaahan dan investigasi terhadap kedua permohonan ini. Untuk Baradae sendiri sudah kami lakukan pemeriksaan dan asesmen psikologi sebanyak 3 kali pertemuan. Dan kami sedang menunggu hasil dari asesmen psikologis tersebut. Terus kalau dari Ibu Putri memang kami belum melakukan karena beliau masih dalam kondisi trauma dan belum bisa berjumpa dengan LPSK maupun psikolog yang ditunjuk oleh LPSK. Namun kuasa hukum dan psikolog yang menangani Ibu Putri selama ini sudah menyampaikan kondisinya belum bisa, sehingga LPSK akan menjadwalkan ulang untuk bertemu dengan Ibu Putri, apakah itu nanti di rumah beliau atau nanti di LPSK, nanti tergantung nanti diskusi kami ya. Baik, Bu Susi, yang jadi pertanyaan ini kan Baradae sudah melakukan asesmen 3 kali, tapi belum juga ada jawaban dari LPSK. Kenapa harus berkali-kali? Apa yang kemudian membuat LPSK harus melakukan asesmen sampai 3 kali terhadap Baradae sampai memutuskan apakah ia perlu diberikan perlindungan atau tidak? Ya, begini Mbak, menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa untuk seseorang itu dapat dilindungi oleh LPSK harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah jenis tindak pidana yang disampaikan. Apakah itu ada berapa jenis tindak pidana tertentu terkait dengan kasus yang disampaikan, yang saksi dan korbannya harus dilindungi oleh LPSK. Misalnya kasus tindak pidana terorisme, narkotika, pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya. Nah, yang kedua kita juga mengecek, memeriksa sifat keterangan penting dari pemohon ini, misal dalam hal ini Bapak Baradae ya, apakah memang Bapak Baradae ini memiliki informasi penting untuk mengungkap kejahatan yang diketahuinya. Dalam hal ini ada beberapa kasus, satu kasus pelecehan seksual itu sendiri, yang kedua soal peristiwa tembak-menembak tersebut, seperti itu. Yang ketiga, kalau memang ada ancaman, kita juga perlu mengecek apakah memang ada ancaman terhadap beliau gitu ya. Seperti itu. Kalau ada ancaman memang dari mana dan siapa dan bagaimana atau kapan, itu juga perlu kami cek gitu. Bu Susi, koreksi saya kalau salah. Dalam pengungkapan sebuah kasus itu yang utama ada korban, ada saksi, ada terduga pelaku. Baradae ini terduga pelaku, saksinya adalah Bu Putri. Apa yang membuat LPSK masih harus menimbang-nimbang? Perlu nggak dia dilindungi atau tidak?
Ya, jadi selain tadi yang saya sampaikan ada beberapa informasi dan keterangan yang harus kami firm, harus kami pastikan bahwa memang ini apa kita sudah punya informasi tersebut, maka yang satu lagi adalah terkait dengan proses penegakan hukum pidana itu sendiri. Baik. Nah, perlindungan LPSK itu kan memang untuk dalam rangka proses penegakan hukum pidana. Nah, Mhm. kalau proses penegakan hukum pidananya masih belum jelas, sehingga yang membuat status hukum dari Baradae maupun Ibu Putri ini masih belum jelas, kami juga agak sulit untuk kemudian memberikan perlindungan. Baik, Bu Susi, tapi kan ada batas waktu sampai 14 Agustus besok nih. Apakah artinya kasus ini tidak akan lagi nantinya akan ditangani LPSK? Sementara kalau Baradae saja harus lewat 3 kali asesmen, Bu Putri itu belum sama sekali, Bu Susi. Jadi bukan 14 Agustus Mbak, tapi 30 hari kerja. 30 hari kerja, artinya sampai kapan, Bu? Nah ini kalau hitungannya kan 1,5 bulan ya, kalau dipotong dengan hari libur. Nah tetapi memang dalam hal ini, memang peraturan internal LPSK, penelaahan permohonan itu memang 30 hari kerja, Mhm. tetapi dalam hal-hal tertentu ketika kita belum mendapatkan informasi, bahan keterangan dan sebagainya terkait dengan kasus ini, terkait dengan permohonan ini, kita bisa memperpanjang memperpanjang penelahannya. Jadi Oke. kita nanti pimpinan LPSK akan memutuskan untuk memperpanjang penelahan itu sampai berapa lama. Seperti itu sesuai dengan kebutuhan. Artinya ini tidak baku hanya 30 hari, otomatis bisa diperpanjang jika memang waktunya masih butuh pemulihan seperti Bu Putri. Sampai sekarang kan dianggap psikologinya masih terganggu, sehingga kemudian masih dibutuhkan waktu untuk asesmen, begitu kira-kira ya Bu Susi ya? Seperti itu. Jadi tapi kadangkala dalam beberapa kasus pun sebelum 30 hari kerja ketika kita sudah mendapatkan informasi dan keterangan yang penting dan yang memang cukup ya untuk bahan kami memutuskan, maka kami bisa memutuskan. Cuman dalam case ini kami mencoba untuk 30 hari kerja, kalau memang belum kita bisa perpanjang seperti itu, Mbak. Oke, Bu Susi, kalau sekarang kan ada permintaan dari tim pengacara Bu Putri, koreksi saya kalau salah, untuk diminta LPSK ini jemput bola untuk mencari titik tengah kira-kira akan di mana dilakukan asesmen jika memang tidak memungkinkan Bu Putri untuk datang. Ini seperti apa? LPSK bisa melakukan itu? Bisa, Mbak. Jadi sebenarnya asesmen tidak kaku ya, tidak harus ke LPSK. Karena pada tanggal 16 Juli sendiri kami sudah ke rumah Bu Putri ya Mhm. di kediaman untuk mencoba berbicara. Cuman memang pada saat itu beliau masih belum memungkinkan untuk menyampaikan keterangan karena masih mengalami trauma. Jadi bisa saja nanti asesmen atau kemudian pemeriksaan bisa dilakukan di tempat yang lain yang mungkin memudahkan kedua belah pihak seperti itu. Baik, kalau perwakilan dari tim kuasa hukum sudah ditolak, artinya informasi terakhir Bu Putri kapan akan melakukan asesmen, Bu Susi? Ini pertanyaan terakhir saya. Iya, ini masih kami coba komunikasi terus. Harapannya sih bisa minggu depan atau malah sebelum minggu depan sudah bisa kita lakukan sih. Kita welcome ya dengan senang hati supaya juga mempercepat semua proses kita mengambil keputusan tentang permohonan perlindungan yang disampaikan seperti itu. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Bu Susi Laning Tias dari LPSK.